40119010 dari kelas Ekonomi Syariah B. Quality Management. TQM atau Total Quality Management pertama kali muncul di Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, yaitu William Edward Deming sebagai ahli statistik yang menolong para insinyur dan teknisi menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas dari produksi. Namun setelah Perang Dunia Kedua, teorinya banyak yang diremehkan oleh perusahaan di Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, lalu dia mengajarkannya kepada pimpinan-pimpinan bisnis yang ada di Jepang. Setelah itu, walaupun banyak ide-ide dari Deming, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, juga menekankan pada input dari kompetensi teknis dan juga mementingkan motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Lalu secara TQM berlanjut sampai saat ini. Jadi dapat disimpulkan, awal mula TQM atau Total Quality Management muncul yaitu ketika berada di dunia bisnis. Lalu yang kedua yaitu pengertian dari Total Quality Management. TQM berasal dari kata total yang berarti keseluruhan, quality yang berarti kualitas, dan manajemen yang berarti pengelolaan. TQM merupakan suatu pendekatan manajemen dalam suatu organisasi yang berpusat pada kualitas, partisipasi semua anggotanya, dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan semua anggota dalam organisasi serta di kalangan masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga adalah unsur-unsur dari Total Quality Management. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Dalam TQM, pelanggan sangat difokuskan karena pelanggan dapat menentukan dari sebuah kualitas organisasi tersebut, meliputi dari pelayanan, proses pemberian barang ataupun jasa. Dan dengan itu kita dapat menentukan bagaimana kualitas dari Total Quality Management. Yang kedua yaitu obsesi terhadap kualitas. Organisasi yang menerapkan TQM harus terobsesi terhadap kualitas. Jika bisa malah melebihi
apa yang ditentukan tersebut. Jadi, sebuah organisasi sangat-sangat terobsesi terhadap sebuah kualitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat penting dalam penerapan TGM, terutama dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang keempat, komitmen terhadap jangka panjang. Komitmen jangka panjang sangat penting. Kenapa? Guna mengadakan sebuah perubahan agar penerapan TGM dapat berjalan dengan sukses dan terus-menerus hingga jangka panjang. Yang kelima, kesatuan tujuan. Agar TGM dapat diterapkan dengan baik, maka sebuah perusahaan atau organisasi harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha atau apa yang ditargetkan dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Wiwit Indriani. Prinsip-prinsip dalam Total Quality Management. Yang pertama, program Total Quality Management harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas. Maksudnya adalah bahwa program Total Quality Management harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas, guna untuk berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program yang dijalaninya, termasuk dalam setiap proses dan setiap produksi. Memprioritaskan kualitas supaya total quality management meningkat. Yang kedua, program total quality management harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat. Maksudnya di sini adalah sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikut sertakan karyawan dalam segala kegiatan yang kompetitif, dan juga memberikan inspirasi kepada para karyawan supaya kesejahteraan kemanusiaan mumpuni di dalam prinsip TGM ini. Selanjutnya, program TGM harus diterapkan secara menyeluruh. Artinya, secara menyeluruh di sini adalah semua prinsip, kebijaksanaan maupun kebiasaan, semuanya diterapkan guna untuk mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Manfaat Total Quality Management. Manfaat Total Quality Management bukan hanya dirasakan oleh satu pihak saja, tetapi ada berbagai pihak yang merasakan dampak manfaat dari Total Quality Management, yakni bagi pelanggan, bagi institusi, dan juga bagi organisasi. Salah satunya ialah manfaat pada proses desain produk yang menjadi lebih efektif. Juga penyimpangan yang bisa dihindari dan penyimpangan yang bisa diminimalisir pada proses produksi. Adanya hubungan jangka panjang dengan konsumen
konsumen awal yang pada akhirnya bisa berhubungan jangka panjang hingga bertahan menjadi pelanggan. Dan yang keempat ialah sikap pekerja yang baik, yang sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan dalam sebuah perusahaan maupun suatu organisasi. Konsep Total Quality Management. Konsep trilogi kualitas menurut Dr. Juran mengetengahkan perencanaan kualitatif, pengendalian kualitas, dan peningkatan kualitas. Quality planning melibatkan aktivitas tiga hal ini, yakni identifikasi pelanggan dan menentukan kebutuhan pelanggan. Konsep di sini ialah memprioritaskan kebutuhan primer yang sedang dibutuhkan dan menjadi kebutuhan sehari-hari para pelanggan. Yang kedua, menciptakan keistimewaan produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Bahwa di sini memprioritaskan kualitas pada sebuah produk supaya tidak mengecewakan dan mampu menarik konsumen hingga menjadi pelanggan. Yang pada akhirnya pelanggan tidak pergi ke tempat lain karena telah mendapatkan kualitas produk yang baik dari total quality management perusahaan kita. Yang ketiga, konsep total quality management ialah menciptakan proses yang mampu menghasilkan keistimewaan produk yang berkualitas. Selalu berinovasi, selalu mengkaji hal-hal baru, selalu menciptakan hal-hal baru untuk mendorong minat konsumen, untuk mendorong minat pelanggan, untuk mengkonsumsi produk yang telah kita ciptakan. Kegagalan total quality management disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajer atas atau dari manajemen senior. Di sini inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen atas, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya, supaya mampu membimbing dan mendidik junior atau anggota bawahnya. Jika ini tidak terstruktur dengan baik, maka total quality management akan mengalami kegagalan. Yang kedua, harapan yang berlebihan dan tidak realistis. Artinya, bila hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan, itu bukan berarti telah mendidik dan mengilhami dan membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Waktu yang sangat lama untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses baru itu cukup lama jika dituntut untuk sampai dalam pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, tim manajemen. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk menunjang dan menemukan kerjasama dalam tim. Paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan. Baik penilaian maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik. Organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim dapat berhasil.